Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Baik. Teman-teman dan Pak Guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa menurut ajaran agama saya Katolik. Dalam nama Bapa, Amin. Ada surat Alasan tanpa keterangan. meminta kalian coba lihat di lantai masih ada sampah, belum disimpan pada tempatnya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua Variabel. Apa saja yang kalian sudah pelajari di materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Silakan. menentukan DHP, uji titik. Kemarin kita sudah belajar tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian ya. Kita menentukan sistem pertidaksamaan dari lukisan daerah himpunan penyelesaian. Menemukan titik pojok ya. Ya. Untuk menemukan titik pojok kalau koordinatnya belum diketahui kita pakai substitusi dan eliminasi. Eliminasi. Sekarang aku mau tanya, pernahkah kalian pergi ke toko sepatu ataukah swalayan yang menjual sepatu? Pernah. Di sana pasti kalian melihat bahwa tempat atau rak yang ada di dalam toko sepatu itu sangatlah terbatas. Namun penjual tersebut bisa menata banyak jenis sepatu di dalam tempat atau rak yang sangat terbatas. Nah, secara tidak langsung penjual tersebut sudah menerapkan konsep program linear. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian untuk keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah melalui pembelajaran problem based learning, kalian harapkan dapat berpikir kritis dalam menentukan model matematika program linear dua variabel dari masalah kontekstual dengan tepat. Pentingnya itu ketika kita mempelajari materi program linear itu adalah ketika kita melakukan pengeluaran yang sangat kecil kemudian mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Desain pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah punya sebuah masalah yang akan Pak tampilkan di slide, kemudian kalian harapkan dapat mengamati masalah tersebut. Setelah mengamati, kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Kalian Pak minta bentuk kelompok ya, bentuk kelompok, kemudian Pak akan bagikan LKPD. Penilaian yang Pak ambil untuk kegiatan pembelajaran hari ini ada dua, yaitu penilaian sikap dan pengetahuan. Oke, sekarang Pak punya sebuah masalah, mungkin Pak minta satu orang untuk membacakannya dengan suara yang jelas. Silakan. Seorang anak yang sedang sakit dianjurkan oleh dokter untuk meminum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 2 unit vitamin C. Tablet jenis kedua mengandung 5 unit vitamin A dan 1 unit vitamin C. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan paling sedikit 25 unit vitamin A dan 8 unit vitamin C. Jika harga tablet satu Rp5.000 per biji dan tablet jenis kedua Rp3.000 per biji, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Apa yang kamu ketahui dari permasalahan tersebut? Kira-kira informasi apa yang kamu ketahui dari masalah tersebut? Petra. Jadi ada seorang anak yang sedang sakit dan dianjurkan oleh dokter untuk meminum 2 jenis tablet. Jenis yang pertama mengandung 5 unit vitamin A dan yang kedua dan 2 unit vitamin C. Tablet jenis maka kita disuruh membuat model matematika dari masalah tersebut. Nah, untuk bisa membuat model matematika, Pak minta kalian bentuk kelompok ya, kemudian masalah yang ada slide Pak juga tuangkan di. Sekarang kalian bentuk kelompok ya.
Oke, baik, karena semua keempat kelompok ini sudah selesai berdiskusi. Sekarang kita ke presentasikan hasil ya. Jadi nanti setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Selamat pagi Pak Guru dan selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Masalah pertama. Misalkan X dengan banyak tablet jenis pertama dan Y dengan banyak tablet jenis kedua. Setelah melakukan pemisahan, kita masuk ke langkah yang berikut, yaitu membuat tabel sebagai bantuan. Tablet jenis pertama X, tablet jenis kedua Y. Kandungan vitamin A pada tablet jenis pertama 5, tablet jenis kedua 5. Tanda ketidaksamaan lebih besar sama dengan keperluan per hari 25. Kandungan vitamin C tablet jenis pertama 2, tablet jenis kedua 1. Tanda ketidaksamaan lebih besar sama dengan 8. Harga tablet jenis pertama Rp5.000 dan harga tablet jenis kedua Rp3.000. Setelah kita membuat tabel sebagai bantuan, kita masuk ke langkah yang berikut, yaitu menyusun model matematikanya. Model matematika yang diperoleh adalah 5X tambah 5Y lebih besar sama dengan 25. Disederhanakan menjadi X tambah Y lebih besar sama dengan 5. 2X tambah 1Y lebih besar sama dengan 8. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Dengan fungsi objektif tujuan Fx ya 5.000X tambah 3.000Y. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik, terima kasih kelompok Sila sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Kalau kau berikan kesempatan untuk 3 kelompok yang tersisa memberikan tanggapan. Bapak, silakan. Baik, terima kasih atas Berdiri, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bertanya kepada teman Sela, bagaimana menentukan tanda kebersamaan dari kalimat paling sedikit? Coba jelaskan. Baik, terima kasih teman Pascal untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi pada permasalahan yang ada itu diberikan informasi bahwa memerlukan paling sedikit 25 unit. Nah, tanda persamaan yang digunakan itu harus lebih besar sama dengan. Soalnya pada masalah kan dia sudah mengatakan kalau paling sedikit, berarti dia tidak boleh kurang dari itu. Kita berikan aplaus ya untuk kelompoknya. Sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Ya. Untuk masih masalah pertama, Pak berikan kesempatan untuk kelompoknya Krisdayanti untuk mempresentasikan. Masih masalah 1 ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan saya akan mempresentasikan dari kelompok kami tentang masalah 1. Silakan dulu, kita berikan aplaus ya. 2 kelompok yang tersisa, apakah pekerjaannya sama atau ada yang berbeda? Sama ya? Oke, berarti untuk masalah 1 yang kalian kerjakan, model matematikanya X tambah Y lebih besar sama dengan 5 dan 2X tambah Y lebih besar sama dengan 8, X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Dengan fungsi tujuan atau objektif 5.000X tambah 3.000Y itu sudah paham ya? Oke. Terima kasih untuk masalah 1. Sekarang kita beralih ke masalah 2. Pak minta kelompoknya Kenny. Terima kasih atas kesempatan dan waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Selamat pagi Pak dan selamat pagi teman-teman semua. Kami
Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada masalah 2. Langkah ketiga, menyusun model matematika. Dengan bantuan pada langkah kedua, buatlah model matematikanya. Model matematika dari tepung yaitu 2x tambah 1y lebih kecil dari sama dengan 6. Dan model matematika dari gula 2x tambah 2y lebih kecil dari sama dengan 10. Dengan fungsi objektifnya fxy sama dengan 75.000x ditambah 60.000y. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok ini. Masih ada pertanyaan? Oke, Jessis, ada pertanyaan? Selamat pagi, teman-teman sampai lulus yang pertama pada Superman Kenny, kata atau kalimat mana yang menandakan tanda ketidaksamaan sekali memilih tanda itu lebih kecil sama itu. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pernyataan yang menyatakan tanda ketidaksamaannya itu harus digunakan lebih kecil dari sama dengan, yaitu ibu memiliki tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Di situ kita dapat melihat persediaan, melihat kata-kata bahwa persediaan itu terbatas sebanyak 6 kg dan 10 kg. Jadi kalau dibuat lebih dari 6 dan 10 kg itu tidak bisa. Tapi kalau dibuat kurang dari 6 dan 10 kg itu bisa. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok ini. Yang pertama, membuat model matematika. Pengertian bahwa model matematika adalah suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan atau fungsi yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Jadi persamaan ini masih bisa disederhanakan ya. Namun fungsi tujuan atau objektifnya kalian tidak boleh sederhanakan ya. Dari 1 juta ya tetap 1 juta ya. Paham ya? Ini adalah contoh lain penerapan program linear dalam kehidupan sehari-hari tentang pembangunan rumah. Sekarang kita simpulkan dulu kegiatan pembelajaran kita ini. Kira-kira dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, siapa yang mau memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini? Kelompok Aron, silakan. Yang mewakili. Baik, dari pembelajaran kita hari ini, dari kelompok kami menyimpulkan bahwa model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Program linear adalah suatu program yang dapat dipakai
Oke, baik. Kita berikan aplaus ya. Langsung jawab di dalam sini ya. Nama jangan lupa. Jika yang sudah selesai mengerjakan bisa mencatat tugas rumah ya, ada satu nomor sebagai tambahan literasi matematisnya. Tugas ini nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan dikumpulkan pada pertemuan berikut hari Kamis. Semua sudah kumpul? Sudah. Oke. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Kami minta satu orang membawa kita dalam doa sebelum kegiatan. Bila kita niatkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji serta rasa syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami semua sepanjang pembelajaran kami. Kami mohon putuslah Roh Kudus-Mu ke atas diri kami, agar apa yang telah kami pelajari dapat kami ingat dan kami terapkan di kehidupan kami. Sekarang kami mau istirahat, kami mohon perlindungan-Mu agar dalam istirahat kami dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Selamat siang, sampai jumpa di depan. Selamat